Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 10 atau pembahasan tips and tricks. Nah, di bab 10 kali ini kita akan membahas untuk materi. Yang pertama, cara menggabungkan beberapa komen menjadi satu line. Yang kedua, type completion. Yang ketiga, history. Dan yang keempat, comment cerkat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana cara merunning beberapa komen dalam satu line. Langsung saja teman-teman running di build servernya, lalu buka aplikasi terminal. Misalkan di sini saya akan ls, lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini ada banyak sekali directory. Misalkan di sini saya ingin melihat isi dari dir B dan juga dir A. Nah, teman-teman pasti akan melakukan seperti ini. Jadi, teman-teman pasti melakukan dua buah komen, di mana pada dir A itu terdapat file a.txt dan dir B itu terdapat dua buah file, yaitu b.txt dan c.txt. Nah, di sini kita akan mencoba menggabungkan dua komen ini agar kita hanya melakukan satu kali komen, yaitu dengan cara seperti ini. Saya ketikkan terlebih dahulu ls dir a titik koma ls dir b. Jadi untuk menggabungannya di sini kita gunakan titik koma ya teman-teman. Nah, di sini perhatikan bahwa pada dir A itu terdapat file a.txt dan pada dir B itu terdapat file b.txt dan juga c.txt. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa menggunakan komen ls-r dir A. Nah, dia akan menampilkan, misalkan di dalam dir A itu terdapat directory, maka ketika saya lakukan komen tersebut, dia juga akan menunjukkan file yang ada di dalam directory yang terdapat pada dir A. Karena dalam dir A saya ini hanya ada satu file, maka dia hanya menunjukkan satu file saja. Kita juga bisa menggabungkan komen dir A menjadi satu line, yaitu sama seperti sebelumnya, dengan menambahkan titik koma seperti ini. Jadi dia akan menampilkan secara detail, secara langsung dari directory dir A dan juga dir B. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan type completion, yang mana kita akan belajar cara agar kita tidak perlu menuliskan komen. Jadi kita hanya perlu menuliskan sedikit komen dan kita tekan tab. Nah, nanti otomatis akan komplit dengan sendirinya. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka terminalnya. Misalkan di sini sebagai contoh saya ls terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini ada banyak sekali directory. Misalkan di sini kita akan coba masuk ke directory dokumen. Kita hanya perlu mengetikkan cd doc. Kemudian kita tab. Nah, perhatikan di sini dia akan langsung komplit. Sekali lagi, jika teman-teman ingin masuk ke templates, kita hanya perlu ketikkan cd te. Lalu kita tab, ini akan langsung komplit. Kemudian kita enter, lalu kita pwd. Perhatikan bahwa sekarang kita sedang berada di directory templates. Saya keluar dulu dengan komen cd.2. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin masuk ke dokumen, lalu teman-teman cuma mengetikkan cd-d. Lalu kita tab. Nah, dia pasti tidak akan bisa komplit, karena pada D itu memiliki banyak kemungkinan seperti desktop, dir B, download, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi untuk tab completion itu tidak bisa langsung komplit. Jadi kita harus menuliskan secara detail terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan history atau riwayat komen yang sudah kita gunakan. Langsung saja kita praktekkan. Nah, teman-teman bisa buka terminal, lalu di sini kita bisa ketikkan history.
Perhatikan bahwa di sini kita bisa melihat informasi dari komen-komen yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini ada banyak, tetapi perlu diketahui bahwa jika teman-teman sebelumnya sudah merestart atau mempower off Debian-nya, nanti history ini juga akan ke-reset. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Tapi jika teman-teman dari awal tidak merestart Debian-nya, itu dia akan menampilkan banyak komen seperti ini. Nah, pada history itu kita bisa melakukan beberapa komen dengan menggunakan tanda seru. Misalkan kita akan kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya akan kembali ke komen templates. Itu pada nomor 89. Itu kita hanya perlu mengetikkan tanda seru, lalu ketikkan nomornya. Lalu kita enter. Nah, perhatikan, dia akan kembali atau dia akan masuk ke direktori tanda, sama seperti direktori sebelumnya. Lalu saya akan ketikkan cd.2, lalu kita ketikkan history lagi. Nah, selain tanda seru, kita juga bisa masukkan tanda seru 2 kali. Jadi, konon 2 kali ini digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Nah, misalkan kita masuk ke CD downloads. Kemudian saya akan komen clear. Kemudian kita ketikkan tanda serunya 2 kali. Nah, perhatikan bahwa dia ke clear karena dia itu kembali ke komen sebelumnya. Jika kita ketikkan history lagi, sebelumnya itu ada komen clear, maka jika kita ketikkan tanda seru 2 kali, maka dia akan ke clear. Jadi jika di sini kita enter, dia akan kembali seperti awal. Misalkan saya ketikkan cd.2. Nah, untuk kembali ke directory, kita juga bisa mengetikkan spesifikasi, misalkan saya ketikkan tanda seru, kemudian huruf C. Di sini perhatikan bahwa tombol seru C mengarah ke cd.2. Kenapa? Karena komen terakhir history C adalah cd.2. Jadi komen tanda seru, kemudian huruf, dia akan langsung memilih komen, misalkan dengan huruf C terbaru. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu komen shortcut. Langsung saja kita masuk ke terminal. Pada komen shortcut itu ada beberapa komen yang bisa kita ketikkan. Yang pertama ada Ctrl+A. Lalu ada juga Ctrl+E. Jadi, komen Ctrl+A itu digunakan untuk kembali ke awal komen, sedangkan Ctrl+E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen. Oke, di sini saya akan contohkan, misalkan saya ketikkan downloads, dan saya lupa mengetikkan ls, itu berarti kita harus kembali ke awal dengan menekan tanda panah di kiri keyboard. Nah, ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini kita cukup tekan Ctrl+A saja, maka dia akan langsung kembali ke komen awal. Lalu kita ketikkan ls. Sebaliknya, jika kita tekan Ctrl+E, maka dia akan kembali ke komen akhir. Lalu di sini downloads-nya saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, ada juga yang namanya Ctrl+W. Ini digunakan untuk menghapus kata pada komen. Misalkan saya tulis ls downloads. Misalkan teman-teman salah menginput. Aturan kita masuk ke desktop, tapi teman-teman malah mengetikkan downloads. Nah, teman-teman bisa tekan Ctrl+W. Maka kata pada komen itu akan langsung terhapus seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya Ctrl+R.
Ini digunakan untuk mencari history konten kita sebelumnya. Saya contohkan, misalkan di sini kita tekan Ctrl+R. Nah, dia akan memunculkan pencarian. Misalkan kita akan mencari CD. Perhatikan bahwa di sini terdapat komen history kita yaitu CD dan batch. Jika kita tekan Ctrl+R, maka secara otomatis dia akan terganti ke komen history sebelumnya. Lalu kita enter. Ada juga Ctrl+L. Ctrl+L ini digunakan untuk meng-clear tampilan seperti pada komen clear. Jadi ketika kita tekan Ctrl+L, maka dia akan clear tampilannya. Bisa teman-teman lihat di sini tampilannya sudah terclear semuanya. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita pada bab ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.